Halo, nama gue Dava. Nama aku Bani. Kenalin, nama aku Karisma Eka Prasasti. Halo, nama aku Mega. Nama aku Maharani Rifda Hamidah, panggilannya Ara. Nama aku Yedita Madea. Sebenarnya nggak ada alasan yang gimana-gimana, karena dulu pertama kali untuk jadi anggota itu, gue itu bilang kalau gue pengen jualan baju. Jadi alasannya nggak make sense. Dulu bahkan pernah ngomong ke salah satu senior pas yang wawancara gue itu, gue bilang kalau gue mau di Simewa tuh pengen belajar marketing. Gue pengen gimana caranya gue bisa belajar biar gue bisa jualan baju gue tuh laku. Tapi gue masuknya ke Simewa, gue juga gak ngerti sih korelasinya apa, tapi tapi ya waktu itu alasan pertama banget untuk masuk Simewa. Karena diajak oleh ketuanya langsung. Aku merasa terhormat karena diajak oleh ketuanya langsung jadi wakil. Sebenarnya nggak ada alasan yang pasti sih. Yang pertama karena dulu aku nggak pengen kupu-kupu. Mungkin agak aneh ya. Emang dulunya nggak pengen kupu-kupu. Terus waktu kuliah aku pengen banget ikut organisasi. Cuman nggak mau organisasi yang terlalu sibuk. Aku cuma pengen ikut organisasi yang santai, yang tentunya sesuai sama passion aku. Dan akhirnya waktu LK Expo aku nemuin Simewa. Sebenarnya awalnya tuh kayak bingung apa sih Simewa, terus kenapa sih orang-orangnya kok santuy, kok asik ya. Dan ternyata setelah masuk, ternyata aku passion di sini dan ternyata aku suka di sini. Itu karena orangnya kayaknya asik-asik nih. Orang-orang kating-kating terdahulu kayaknya asik-asik. Terus aku nyari organisasi yang berkaitan sama seni. Jadi istilahnya nggak saklek gitu kan. Tapi aku nggak bisa kayak nari, ngedance, nggak bisa banget. Jadi aku masuk Simewa. Aku sempat waktu SMA sempat ikut, bukan ikut sih, emang ada proyek kelas itu bikin film pendek. Terus ternyata lihat orang acting itu seru dan nyiapin proposal properti. Terus kan aku juga bantu bikin naskah. Terus ternyata seru gitu kan. Terus waktu masuk kuliah ada UKM yang teater dan menurut aku kayak selaras gitu kan, mirip-mirip lah, film, acting, teater kayak gitu. Akhirnya mutusin masuk ke Simewa. Aku dulu pertama kali masuk Simewa karena kebetulan kakak asuh aku waktu itu Kak Raisa itu anggota Simewa juga. Terus kebetulan kakaknya tuh juga kayak sempat mention Simewa gitu. Jadi aku lumayan tertarik dan juga katanya Simewa tuh pasti nerima-nerima aja. Dan waktu itu aku tuh belum punya pengalaman apapun kan tentang teater, jadi agak tertarik juga. Katanya Simewa soalnya teater komedi kan, lain daripada teater yang aku tahu gitu. Buat gue konten paling berkesan semuanya tuh paling berkesan. Tapi kayaknya pembuatan video ini yang paling berkesan untuk sekarang. Karena gak tahu ya, ini mungkin di akhir-akhir kepengurusan juga, udah di ujung, terus gue bisa ngelihat teman-teman gue di sini, anak-anak gue di sini kerja bareng, ya nggak tahu sih, kayak ngelihatnya wah nanti pasti kangen, nanti pasti ini. Apalagi bikin video-video yang kayak gini kayaknya lumayan serius ya. Seperti kalau biasanya Simewa bikin video itu gak ada yang serius, bercanda semua. Sedangkan kalau sekarang disuruh bikin video serius kayak gini, kayak bener-bener ya bisa dibilang pertama kali lah buat gue juga. Dan ya bisa ngelihat teman-teman semua di sini kerja bareng lagi, ya itu suatu hal yang akan sangat dikangenin nanti lah. Konten berkesan? Gak ada yang nanya sih. Konten berkesan bagiku Cyrus sih episode pertama ya, karena episode pertama gitu, jadi paling berkesan. Masih banyak yang salah gitu. Konten yang berkesan, sebenarnya nggak ada konten yang berkesan karena memang semuanya berkesan ya. Cuman ada satu yang menurutku memang aku masih inget sampai sekarang. Konten yang games antar LK. Kenapa sih itu berkesan buat aku? Karena kebetulan aku juga hadir di situ. Dan lucu aja karena semua LK itu bersinergi jadi satu. Mereka main games bareng-bareng tanpa ada kenal, oh kamu dari sini, oh kamu dari sana, itu nggak ada. Jadi mereka jadi satu
Terus gamesnya itu aneh, jujur menurutku aneh dan out of the box. Kayak kemarin tuh main bola air, terus kayak tebak-tebakan. Itu games yang belum pernah aku temui sebelumnya sama sekali. Jadi baru ini dan itu lucu, seru banget. Apalagi temen-temennya juga asik. Terus konten yang paling berkesan buat aku itu konten-konten YouTube. Jadi nggak cuma Cyrus, Diary Mama juga. Karena gimana ya, waktu bikin konten tuh bondingnya dapet. Terus kayak banyak ngelawaknya, terutama si Dapa itu ya banyak banget ngelawaknya. Terus seru aja bikin kontennya. Sama ngehubungin talent-talentnya juga seru banget gitu. Ini Cyrus yang gabung semua UKM itu seru banget karena kayak aku sebelumnya belum pernah ikut yang benar-benar ada lihat semua UKM jadi satu di satu acara kayak gitu. Kayak LK Expo kan dulu aku ini ya online, jadi kayak nggak terlalu berkesan gitu. Terus waktu Cyrus itu bisa lihat nih dari LK itu LK mana aja, itu orangnya siapa aja. Terus ternyata waktu digabungin bisa sama-sama seru-seruan gitu bareng. Konten yang berkesan, menurut aku konten yang paling berkesan itu Diary Mama karena saya terlibat di dalamnya. Terus juga itu konten pertama yang aku ikut secara offline gitu. Sebelumnya kan yang di Fitgram itu online, jadi aku nggak ngerasain sendiri vibes-nya si Mewah tuh kayak gimana. Momen berkesan sejauh ini menurut gue Tetra sih. Tetra momen berkesannya waktu gue kebetulan dipilih juga jadi sutradara. Sebenarnya nggak milih juga sih, nggak dipilih, lebih ke mengejakkan diri. Jadi dari mulai proses pembuatan skrip, pembuatan cerita, terus akhirnya gue dipilih untuk jadi sutradaranya juga. Itu benar-benar kayak suatu hal yang baru karena gue juga sebagai ketua di sini tuh basic gue sebenarnya film. Gue lebih sering berada di belakang kamera kalau misalkan lagi ada pembuatan film atau apa. Mungkin beberapa kali juga jadi sutradara, jadi kameramen. Tapi gue nggak benar-benar punya basic di teater gitu. Terus tiba-tiba ada kesempatan untuk jadi sutradara, ya gue berusaha untuk ngambil itulah. Akhirnya terjadilah gue jadi sutradara Tetra, dan ya alhamdulillah acaranya lumayan berhasil. Nggak lumayan sih, malah menurut gue untuk seluruh hal yang udah dilakuin selama itu udah keren banget, dan gue sangat bangga dengan seluruh kepanitiaan yang terlibat. Momen berkesan itu ya waktu diajak itu sama Dapa, maksudnya membekas gitu waktu diajak Dapa. Empat juga nggak ada momen yang berkesan, itu nggak ada sama sekali karena emang semuanya berkesan. Jadi setiap detik di Simewa itu sangat berkesan buat aku. Karena memang ya dulu aku kupu-kupu ya seperti yang kalian tahu, dan menurut aku di sini aku menemukan rumah kedua. Yang paling berkesan buat aku tuh momen waktu kita pertama kali kayak ketemu offline yang banyak orang, itu waktu bukber. Itu kayak di situ aku ketemu sama anak aku, anak kesayangan aku yang tiba-tiba meluk, dan itu rasanya kayak aduh, aku merasakan kehangatan keluarga di situ. Menurut aku dulu sebelumnya waktu bulan September ya, kayaknya kalau nggak salah itu webinar. Aku pertama kali jadi koor divisi PDD. Sebelumnya tuh aku belum pernah ikut, misalnya aku pernah ikut kepanitiaan, cuman nggak pernah beneran jadi koor atau kadif kayak gitu kan. Terus ternyata waktu webinar kemarin dikasih kesempatan sama ketua pelaksananya buat jadi koor. Terus kayak ternyata tuh gimana ya, nggak gampang gitu loh, kayak apalagi waktu kalau PDD itu kan banyak desainnya. Terus ternyata tiap orang itu punya pandangan perspektif sendiri-sendiri tentang desain gitu, walaupun misal udah ada SOP-nya nih, misal mau dikasih desainnya kayak gini ya, tapi ujung-ujungnya tuh kayak misal aku kasih kemarin tuh kayaknya kalau salah agak retro-retro gitu, tapi ternyata retronya aku sama retronya orang lain tuh beda. Terus tapi kebantu kalau diskusinya di grup gitu loh, jadi tiap orang kayak ngeluarin pendapatnya gimana supaya desain itu bisa selaras antara satu anak sama anak yang lainnya. Terus waktu hadiahnya lancar juga, terus serta seru webinarnya. Dan itu webinarnya juga panitia pertama offline ya kalau nggak salah, seru. Terus karena abis webinar kan ada eval ya, bukan eval sih, kayak
showing gratitude gitu kan, terus kayak seru bisa benar-benar ketemu ngobrol-ngobrol gitu. Terus juga momen yang paling berkesan juga ya sama kayak tadi, konten Diary Mama itu berkesan banget karena itu tuh first meet aku sama kakak-kakak dan teman-teman si Mewah semua, dan ya ternyata seru banget di situ. Pertama yang satu banget yang aku ingat itu teknik pernapasan perut. Itu kayak aku tahu sih sebenarnya sebelumnya kayak udah pernah tahu, udah pernah dikasih tahu juga, cuman kayak belum pernah benar-benar aku terapin gitu. Terus waktu pertama kali latih itu kan masih online, cuman kayak oh ternyata penting juga ya kayak gitu untuk acting dan sebagainya. Terus yang aku inget tuh suka dibercandain apa ya, napas anjing apa ya aku inget banget itu ada bercandaan kayak gitu. Terus itu napas perut. Terus aku ketemu teman-teman baru karena aku nggak banyak ikut kegiatan kan di luar si Mewah gitu. Terus kalau misalnya nggak ikut si Mewah mungkin aku nggak kenal kating-kating karena kayak ya udah aku kuliah doang, nggak ngapa-ngapain lagi selain itu. Seru sih ketemu Kalian itu adalah sertifikat tetralogi dan pengalaman danus yang sangat amat panjang, lebar, tinggi, luas. Tentunya skill. Terus yang paling aneh yang aku dapat di sini adalah jokes yang gak jelas. Itu nggak pernah aku temuin dimanapun. Tapi di sini aku menemukan jokes-jokes yang aneh, dan super lucu. Itu yang membuat aku ingat sampai sekarang. Banget lah, gila. Gue udah di si Mewah itu udah 3 tahun. Dari gue semester 1 itu daftar anggota, abis itu semester 2, 3, 4 jalan. Gak berasa tiba-tiba sekarang udah semester 7. Tahun terakhir gue di sini yang benar-benar apa ya, kalau gue bilang juga ilmu atau apapun yang gue dapat selama itu tuh nggak bisa diukur sih. Maksudnya kayak kenalan juga sama Kating, terus habis itu apalagi sekarang gue jadi ketua, gue bisa kenalan sama anggota-anggota gue semua dari mulai sekre 1 sampai humat yang paling terakhir. Itu benar-benar semuanya gue kenal sama mereka, dan lah itulah yang gue dapat, semua koneksi itu yang membuat gue selalu semangat sih untuk menjadi ketua. Itu aku dapet temen-temen yang banyak, terus anak-anak yang lucu, gemoy, terus apa lagi ya, aku dapat istilahnya kesempatan untuk bertumbuh menjadi seorang kadif. Terus yang aku dapat banyak sih, apalagi basicku bukan dari teater, jadi aku dapat banyak sih, kayak dari latihannya pun itu semuanya hampir semua aku nggak tahu sebelumnya. Buat aku adalah seperti namanya, psikologi mepet sawah yang aku nggak lihat sawahnya di mana. Apa ya? Sebuah wadah buat aku berkembang gitu. Karena aku ngerasa banget selama setahun ini aku belajar banyak dan berkembang banyak gitu di si Mewah. Simpel aja sih, si Mewah itu buat gue udah bukan suatu hal yang asing, udah bukan suatu benda yang ada di hidup gue, bukan. Tapi si Mewah itu udah jadi bagian dari diri gue juga, karena udah selama itu gue di si Mewah. Jadi artinya ya mungkin yang paling bisa menggambarkan yaitu rumah. Kayak gue kemanapun, gue pergi kemanapun, ketika gue balik kosan pun gue inget kalau gue punya si Mewah gitu. Kayak gue ada si Mewah. Oh ternyata setelah gue libur panjang, misalkan kita kemarin corona dan segala macam, ujung-ujungnya gue balik ke si Mewah. Bahkan gue tiba-tiba jadi ketuanya. Jadi kayak ya itu sangat-sangat mungkin arti yang bisa gue jelasin lah tentang si Mewah itu. Setelah menurut aku si Mewah ini kayak tempat rehat dari kegiatan-kegiatan akademik, karena gimana ya, kegiatan akademik kan bikin pusing. Terus waktu di si Mewah tuh kayak ada aja jokesnya gitu loh, jadi kayak mau nggak mau tuh ada aja kita ketawa. Terus kayak benar-benar ini kan di luar akademik, jadi ya rehat aja gitu kepalanya, nggak mikirin akademik, mikirnya ya yang seru-seru aja gitu. Tentunya jadi tempat belajar sih buat aku, soalnya juga yang tadi aku bilang aku nggak banyak tahu tentang teater, komedi gitu.
Terus arti si mewah buat aku udah aku sebutin ya teman-teman. Dia rumah kedua sekaligus rumah pertama. Jadi di sini aku menemukan banyak temen, di sini aku menemukan keluarga. Itu sangat berarti buat aku. 2023 udah full offline, have fun, bener-bener dipuas-puasin karena seru sih mewah itu. Buat siapa ya, nggak cuman anggota sih, pengurus juga bawa have fun semuanya, sangat. Pesannya buat 2023, semoga si mewah makin jaya, makin dikenal sama semua anak. Ya maba-maba semoga tertarik lah karena kembali lagi offline kan. Semoga iklimnya membaik gitu, makin rame. Kasih si mewah. Untuk pesan 2023 semoga makin baik dan semoga untuk si mewah 2023 itu nanti banyak lagi ide-idenya, kontennya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan offline juga ya teman-teman. Jadi jangan lupa ikutin terus si mewah di tahun 2023 nanti. Bye bye. Untuk si mewah 2023 semoga semakin Semangat buat banyak-banyakin istilahnya konten atau apa ya, kegiatan. Kan ini lagi offline nih, jadi manfaatin buat kegiatan-kegiatan yang menarik selama offline kayak pentas-pentas gitu. Terus jangan males-malesan atau sungkan atau takut karena ini kesempatan kalian buat tumbuh dan berkembang. Oke. Buat gua nggak banyak sih, banyaknya nanti soalnya nggak di sini. Cuman kalau yang di sini udah jelas, yang pasti tetap semangat. Kalian itu adalah orang-orang yang terpilih untuk nanti bisa membuat si mewah atau menjalankan si mewah untuk 1 tahun ke depan. Jadi nggak usah takut, kreasikan apapun yang pengen kalian kreasikan, karena pada dasarnya si mewah itu adalah wadah untuk menyalurkan hobi-hobi kalian. Jadi nggak perlu takut kalau kalian salah, nggak perlu takut ada yang ngehujat atau apa. Nggak penting, itu nggak penting. Karena pada dasarnya ketika kalian bisa menyalurkan hobi kalian itu berarti tujuan dari adanya si mewah itu udah tercapai. Jadi terima kasih dan semoga si mewah makin sukses lah, makin jaya. Terima kasih.